Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudara Kotan Sabtu ya. Dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang solusi ya. Solusi rezeki seret ya. Bagi teman-teman Kotan Sabtu yang rezekinya seret ya, ini ada beberapa solusi yang bisa Anda kerjakan, yang bisa Anda lakukan ya. Ya mungkin bisa saja cocok ya, bisa saja juga tidak cocok ya, dari beberapa ini ya. Tapi kalau saya pribadi ketika rezeki saya seret ya, itu saya lakukan semua gitu loh ya. Semua tak jalani ya. Karena namanya ikhtiar itu kita tidak tahu ya. Laku mana yang bisa diterima Tuhan yang membuat rezeki kita itu lancar. Yang pertama laku spiritual dan batin 1-30 ya. Ruatan weton dengan selamatan sederhana. Misalnya jenang abang ya. Paham ya? Harus cukup bungkusan, sego bungkusan, pokoknya sedekah. Selamatan, nyelamati awak. Yang kedua bisa puasa Senin Kemis ya. Anda puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Berapa lama? Ya sampai rezekimu lancar. Yang ketiga tirakat ya. Tirakat malam Jumat Kliwon misalnya. Yang keempat puasa mutih ya, 3 hari ya, tiap awal bulan ya, itu minimalnya ya, atau 7 hari ya. Yang kelima membaca doa rezeki ya, seperti surat Al-Waqiah setiap malam, melakukan sedekah subuh setiap hari, ziarah kubur ke leluhur setiap malam Jumat misalnya, melatih keikhlasan saat kehilangan rezeki ya. Jadi kita belajar melepaskan, menjauhkan diri dari rasa iri dan dengki. Berzikir Asmaul Husna, Asma Ya Rozak 313 kali setiap pagi. Membuat janji nazar untuk kebaikan jika rezeki lancar. Nah, ini biasanya ini mandi ya teman-teman ya. Misalnya ya, kalau rezekiku lancar, saya akan sedekah. Ya, misalkan 5% dari pendapatan saya akan saya berikan anak yatim misalkan. Ya nazar-nazar semacam itu ya. Itu biasanya cepat terkabul. Puasa pati geni bagi yang mampu ya. Tidur awal dan bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud. Laku tapa brata di tempat sunyi dalam batas wajarnya. Mandi kambang setiap malam Selasa Kliwon ya. Meditasi dan wirid di bawah pohon yang rindang, mengurangi maksiat mata, lisan dan perbuatan. Ya, membaca ya hizib bahar ya, untuk menarik rezeki yang halal ini juga bisa. Mewakafkan sebagian harta untuk jalan kebaikan. Menghindari sumpah serapah, caci maki, menyambung tali silaturahmi dengan saudara jauh, tidak menyimpan dendam atau sakit hati. Menjaga kebersihan rumah dan diri sebagai simbol bersihnya rezeki. Menyiram halaman rumah dengan air garam setiap malam Jumat. Ya. Anda bisa pakai garam ruqyah ya, yang sudah pesen ya. Membaca surat Al-Falaq An-Nas 3 kali pagi dan sore. Bersuci, wudhu sebelum tidur. Menghindari tidur setelah subuh. Rajin sholat duha minimal 2 rakaat. Menghormati orang tua dan mertua. Tidak melupakan jasa guru dan orang-orang yang pernah membantu. Selanjutnya perilaku sosial dan etika hidup. Ya. Jujur dalam berdagang dan bekerja. Menepati janji sekecil apapun. Tidak mengutang, ya, tidak utang. Bayar utang secepatnya jika punya utang. Berterima kasih atas hal-hal yang kecil. Rajin menolong tetangga. Tidak sombong dan merasa lebih daripada yang lain. Sering mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah misalnya. Tidak mengeluh di depan anak atau pasangan. Belajar ilmu baru yang menunjang ekonomi. Artinya ya kudu belajar terus ya. Menyisihkan waktu untuk bantu sesama. Menyambut tamu dengan senyuman, menghindari sifat pelit dan kikir, memaafkan kesalahan orang,
meninggalkan kebiasaan mencelah atau mengunci, melakukan pekerjaan dengan penuh sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, membuka usaha kecil dari rumah, menjual keahlian jasa bukan hanya barang, membiasakan kerja tuntas bukan terburu-buru, mendoakan orang lain agar rezekinya lancar, tidak menyalahkan nasib terus-menerus, bersikap sopan dalam berkomunikasi, menghindari pertengkaran rumah tangga, menghindari berburuk sangka, memilih teman yang positif, tidak iri dengan kesuksesan orang lain, menolong orang tua dan lansia, menyayangi anak yatim, mencintai pekerjaan walau kecil hasilnya. Selanjutnya kebiasaan harian dan pola hidup. 61-90. Bangun pagi sebelum matahari terbit. Tidak tidur terlalu larut malam. Menata rumah agar bersih dan terang. Membersihkan pintu depan rumah dari debu dan kotoran. Tidak menumpuk barang rusak di rumah. Menaruh tanaman hidup di depan rumah. Menjaga asupan makanan yang halal dan sehat. Tidak makan dari hasil haram atau ragu-ragu. Membiasakan diri bersyukur atas apapun. Menabung meskipun sedikit. Menjaga kesehatan agar bisa tetap produktif. Mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, membuat rencana ekonomi jangka pendek, tidak terlalu konsumtif, memulai usaha dari hari baik, tidak menunda pekerjaan yang bisa diselesaikan, menyisihkan waktu membaca buku motivasi, membuat vision board tujuan hidup, jadi perencanaan hidup itu, tidak sering bermain media sosial tanpa manfaat. Jadi media sosial itu tidak ada manfaatnya, ya ngapain gitu. Harus ada manfaatnya yang bisa Anda petik. Belajar dari orang sukses dengan weton Sabtu lainnya. Menjual barang bekas daripada menumpuk, menghindari kegiatan yang tidak produktif. Memasak sendiri agar hemat, membuat jurnal syukur harian. Membaca kisah tokoh spiritual untuk inspirasi. Mendalami bakat terpendam, misal seni dan desain. Berolahraga agar tubuh bertenaga, tidak malas mandi dan berpakaian rapi, melatih keterampilan digital, menjaga pola pikir positif tentang uang. Selanjutnya simbolik dan laku tambahan, membuat sesaji kecil di malam weton sendiri, membasuh wajah dengan air kembang 7 rupa, malam Selasa Kliwon, menulis harapan rezeki dan menguburkan dengan doa. Memelihara burung sebagai simbol rezeki, misalkan perkutut. Menanam pohon kelor atau sirih di halaman. Menyimpan raja rezeki di dompet setelah dibacakan doa. Membuat bubur merah putih saat ruatan pribadi. Jadi itulah teman-teman ya, strategi supaya rezeki kita itu lancar. Yang pasti supaya rezeki Anda itu lancar itu Anda harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Satu itu. Tentunya Anda harus belajar. Belajar. Ya. Belajar. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Di samping itu, spiritual Anda harus tingkatkan. Itu yang harus Anda lakukan. Ibadah dan tirakat. Ketika dua hal ini ada di dalam diri Anda, maka saya yakin sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.